Jadi selamat sore kawan-kawan Senarai. Selamat sore kawan-kawan Senarai yang memantau melalui Instagram, dan nanti juga uploadan ini naik juga di YouTube-nya Senarai. Terima kasih atas kehadiran Rahmat dari tim Senarai, Bang Mustanul dari Forum Diskusi, juga Bang Budi dari Forum Mahasiswa dan Alumni Desa Sukamaju, Kota Singini. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal kita ingin membahas soal bentangan kasus korupsi perizinan yang menjerat Sudarso dan Preng Wijaya. Sudarso dan Preng Wijaya ini adalah petinggi dari PT Adimulya yang dalam pengembangan dari kasus tangkap tangan 2021 lalu di Kota Singini yang sudah proses hukumnya sudah berjalan dan sekarang tahapnya sudah kasasi. Kalau Andi Putra itu lalu itu divonis 5 tahun 7 bulan, di PT Pengadilan Tinggi dia diperkuat, sekarang masuk kasasi. Tapi kalau di Sudarso dia langsung menerima untuk 2 tahun. Jadi untuk pengembangan kali ini dijerat lagi kembali Sudarso dan Preng Wijaya. Mereka ini adalah pihak perusahaan dan pemberi suap di kasusnya ini. Ada pemberi suap itu ada 2, satu kepada Andi Putra, kedua ada kepada saya. Nanti Rahmat akan menjelaskan lebih banyaknya. Kasus ini sudah masuk kepada tahap jelang tuntutan. Rencananya tanggal 28 ya? 28 akan pembacaan putusan di PN Pekanbaru. Jadi untuk membincang-bincangkan soal kasus dan temuan itu nanti tim Senarai akan diperjelas oleh Rahmat. Oke. Abang-abang, saya menjelaskan untuk pertama ke Rahmat dulu ya, nanti giliran. Jadi Rahmat, kalau dalam pantauan sidang Senarai, apa saja yang sudah ditemukan dan sebelum sampai sana, Senarai ngapain saja dalam kasus persidangan kasusnya Sudarso dan Preng Wijaya? Oke, kasih Bang. Jadi dalam kali ini kan kita mantau persidangan Sudarso dan Preng ini itu dari 16 Januari 2023 kan, itu dari awal. Jadi sampai saat ini itu udah menjalani 10 kali persidangan. Jadi selama 10 kali persidangan ya kita mantau tuh dari agenda per agenda, minggu ke minggu gitu kan. Setiap agenda kita pantau. Jadi mengenai kronologi kasusnya ini, ya ini kan pengembangan dari kasus Andi Putra tadi kan. Jadi dulu tuh Sudarso juga terdakwa, Andi Putra terdakwa, dan Preng Wijaya itu dulu sebagai saksi zaman mereka kan, waktu kasus dulu pengadilan sebelumnya. Terus sekarang ini pengembangan kasusnya Preng jadi naik jadi terdakwa. Preng ini siapa? Preng ini merupakan komisaris dari PT Adimulya Agrolestari dan Sudarso ini general manajernya. Jadi kenapa dia ikut terdakwa juga, ya ibarat kayak kerjasama lah, ikut andil gitu kan dalam pemberi suap gitu. Jadi kenapa untuk kasusnya Sudarso dengan Preng ini itu lebih ke arah ke pemberian suap terhadap Kakandil BPN Sarir. Jadi awalnya itu Sudarso ini diberi tanggung jawab sama perusahaan untuk melakukan permohonan perpanjangan HGU dengan cara pengecekan data, melakukan pengukuran, dan juga memasukkan berkas-berkas terkait terhadap instansi-instansi seperti kantor pertanahan dan juga PPN. Nah, jadi awalnya dia itu melakukan berkas, kemudian ditemuilah rupanya HGU PT Adimulya Agrolestari ini terdapat di 2 wilayah. 2 kabupaten. 2 kabupaten. Itu di Kampar dan juga di Kuansing. Nah, udah diukur, udah dipecah juga sertifikat. Kemudian ada permasalahan lagi karena ternyata di BPN ini merupakan kasus baru bagi mereka gitu. Jadi kemudian karena HG-nya ini ke Kuansing, jadi Sudarso melakukan
konsultasi gitu ke Kanta Kuansing. Waktu itu kepala kantanya Risna ya, Risna Firjanti. Jadi dia menemui Risna Firjanti untuk agar si Risna ini bantu Sudarso menemui Sudarso. Menemui Sarir. Ya, Sudarso minta Risna untuk menemui Sarir, kepala kantor BPN kan. Jadi dia minta tolong nih pada tanggal 4 Agustus ya. 4 Agustus mereka ketemu bertiga di rumah dinas Sarir. Di situ Sudarso minta tolong, gimana tolong bantu perusahaan ini, kami mau ngurus perpanjangan HGU nih, tolong bantu, kata Sudarso kan pada Sarir. Sarir mengiyakan, ya nanti saya bantu, dan kemudian Sarir minta duit 3,5 miliar. Itu kenapa harus dibantu? Apa masalahnya di lapangan? Masalahnya di lapangan itu karena satu kan pemecahan wilayah, kemudian harus ada pengadaan plasma lagi kan, karena ada masuk wilayah baru di Kuansing, dan ternyata PT Adi Mulya ini baru bangun Kuansing cuma di Kampar kan? Iya. Baru di Kampar gitu. Karena waktu itu kan HGU-nya masih satu tuh, sertifikatnya satu. HGU-nya itu pun di Kampar kan. Dan mereka udah bangun 21% lebih. Udah sesuai syarat kan, udah lebih. Dan karena dibagi dua, nah di Kuansing belum ada. Baru di Kampar kan. Cuma mereka klaim udah. Jadi karena diurus lagi, itu dia Sudarso minta bantuan ke Sarir kan selaku kepala BPN. Jadi dia minta bantu, Sarir mengiyakan. Dia minta 3,5 M. Nah, 3,5 M itu udah kata Sarir itu perusahaan udah bakalan dapat selesai lah, udah bersih lah itu 3,5 M itu. Nah, Sudarso kaget kan, uang fantastis itu gede gitu. Jadi dia nanya, itu untuk apa aja? Terus gimana caranya? Kan perusahaan belum bisa sanggup bayar langsung kan, karena urusan belum selesai nih HGU-nya. Jadi Sarir minta, gimana kalau enggak saya minta uang muka lagi gitu, DP-nya, uang panjarnya 40-60% aja dulu bayar, kata Sarir ke Sudarso. Nah itu pertemuan pertama itu. Mereka tuh udah ada melakukan 4 kali pertemuan, Sudarso sama Sarir, dan semua pertemuan itu dilakukan di rumah dinasnya. Oke. Yang soal dibantu itu di mana ya dibantu tuh? Jadi dibantu itu mau dipermudah urusannya. Waktu ekspos ya? Nah, ya waktu ekspos dan juga segala urusan di kanwil BPN-nya langsung kan. Jadi itu Pak, dia waktu ekspos itu setelah pertemuan mereka 4 kali. Awal pertemuan itulah tadi kan permintaan uang. Pertemuan kedua, jadi Sudarso ini setuju untuk memberikan, perusahaan ini setuju. Jadi Sudarso ini sebenarnya dia sudah melakukan konsultasi dulu ke perusahaan mengenai 3,5 M. Karena perusahaan nganggap, kalau nggak dikasih nggak diurus pula nanti kan katanya. Nah, jadi kasihlah kan setuju. Jadi kasihlah dulu waktu itu setujui 112 ya. 112. Ya, 112 dolar Singapura. Kalau yang terkait ke Andi Putra apanya? Kalau terkait ke Andi Putra, nanti dulu, Sarir dulu. Iya, Sarir. Kan udah selesai tadi dibantu. Kan kalau dibantu sampai ya, ke si Andi Putra apa ceritanya? Kalau sampai ke Andi Putra, karena waktu dia expose dia, makanya sampai ke Andi Putra. Ya. Karena waktu udah dibantu pelaksana expose, jadi Sarir ini bantunya dengan cara perusahaan ini nggak usah bangun plasma lagi di Kuansing, dengan cara diberikan rekomendasi oleh Bupati Kuansing bahwa Adi Mulya ini nggak usah bangun lagi plasma, udah cukup gitu dengan plasma yang ada di Kampar. Jadi karena ada rekomendasi dari Bupati Kuansing, jadi Sudarso melakukan pendekatan kepada Andi Putra. Kontek-kontekan lah mereka kan. Jadi akhirnya Andi Putra datang ke rumah pribadinya Sudarso, Kembaru. Situ mereka bincang-bincang. Andi Putra minta 1,5 M atas untuk rekomendasi itu kan. Karena kan perusahaan ada kepentingan juga sama dia. Jadi dia minta 1,5 M. Jadi perusahaan ngasih dulu tuh 500 juta. Panjar. Jadi sisanya ya panjar juga lagi nih. 500 jutanya dulu gitu ya. Dikasih lah. Jadi sisanya itu nanti dicicil-cicil. Setelah berapa lama kemudian rekomendasi ini masih diurus sama Bupati. Sudarso mau follow up lagi kan, rekomendasi kayak mana nih perkembangannya. Dia mau bawa 250 tuh waktu itu, 250 juta untuk nanya kan sambil nyicil kan yang 1,5 M. Dan dari perjalanan situlah kenal TT kan 18 Oktober. Oke, berarti perusahaan yang hak guna usahanya akan berakhir 2024 berusaha menyuap mulai dari pegawai kepala kantor tanah, kepala BPN, Sarir terkait lah semua. Ini Sarir juga dijadikan tersangka juga ya?
Iya, sudah dijaga tersangka Februari kemarin lalu. sampai kepada Andi Putra, Hmm. ya sampai dengan OTT. Sebetulnya kan udah. Dan mereka yang diberikan duit ini tujuannya supaya HGU diperpanjang, HGU dan diperpanjang dan perusahaan diperpanjang. tidak melengkapi persyaratan. Iya, waktu itu di Kanwil itu rupanya waktu perusahaan masukkan berkas, berkas ini jalan terus, padahal dari perusahaan ini belum mendapatkan surat keterangan, surat pengantar dari Kantah Kuansing dan juga dari Kantah Kampar. Karena untuk melakukan masukkan berkas ke BPN itu perusahaan harus mendapatkan surat pengantar dulu kan. Itu belum Tapi ada. ternyata belum ada, dan surat itu dan berkas itu udah langsung ke BPN gitu. Dan ternyata di BPN tetap diproses walaupun nggak ada surat pengantar. Oke, berarti Syahrir diberikan uang untuk Ya. mempermudah pengurusan tanpa harus melengkapi pembangunan plasma, tanpa harus proses-prosesnya tadi. Lalu Andi Putra diberikan suap supaya menerbitkan rekomendasi penempatan kebun tanpa harus membangun di Kuansing, mengaku yang di kebun Kampar ya, sebanyak 21%. Gitu, itu yang kasusnya. Itu kasusnya. Senarai selama persidangan apa aja temuannya untuk kasus ini? Kalau senarai, kalau selama ini ya Bang, ada mengenai suap dan juga ada mengenai tindak pidana pencucian uang. Oke, suapnya tadi ya, soal tadi ya? Iya, kalau suap salah satunya tadi kan pemberian uang $112.000 Singapura. Oke. Dan juga yang kepada Andi Putra 500 juta, dan ternyata ada lagi. Sebelum itu perusahaan sudah melakukan, Sudarso lah, sudah melakukan pemberian uang kepada kabit pengukuran pegawainya. Dari awal mengenai pengukuran 50 juta udah ada dikasih. Jadi pegawai ini mau konsultasi ke Jakarta pun difasilitasi oleh perusahaan gitu. Nah, setelah itu udah selesai pengukuran, ada pemberian suap. Pada saat ekspos juga, mengenai rapat-rapat ekspos juga ada pemberian suap. Sebenarnya mereka bilang bukan suap, uang minyak gitu, uang makan gitu. Uang karifan lokal. Uang karifan lokal dikasih gitu. Jadi uang karifan lokal kayak udah biasa kami ngasihnya gitu katanya. Dan saat ekspos juga ada temuan kita, ada 3 desa gitu yang nolak untuk mengenai HGU, perpanjangan HGU PT Adi Mulia. Salah satunya Desa Sukamaju dan juga Beringin Jaya dan juga Bumi Mulia. Oke, itu soal suap. Yang Ya, soal pencucian suap. uangnya di mana nih? Kalau pencucian uang yang di Sarir. Sarir itu ini ada kasus temuan baru juga nih di kita nih. Ternyata Sarir nih ngaku sendiri nih. Saya ada terima uang dari berbagai perusahaan yang pernah ngurus di BPN. Perizinan juga. Perizinan juga. Perizinan dan penetapan hak. Jadi ibarat Adi Mulia ini bukan satu-satunya perusahaan yang ngasih duit ke BPN, dan masih banyak perusahaan yang lain lagi kan. Dan total dari pemberian perusahaan-perusahaan itu 2,9 M di total kan. Dan hal ini itu memang diakui di persidangan oleh Sarirnya langsung. Dan mengenai pemberian perusahaan kepada Sarir itu melalui pemberian berupa parsel gitu, berupa parsel ke rumah dinas. Jadi ibarat pemberian-pemberiannya udah terstruktur gitu. Nggak mungkin perusahaan ngasih gitu aja kok lewat parsel, kok ke rumah dinas pribadi, kenapa nggak transfer kan? Nah gitu. Dan itu tindak pidana pencucian uang. Dan satunya lagi mengenai masih yang tadi yang 2,9 M, dan ternyata 2,9 M ini dibagikan ke orang-orang terdekatnya, keluarganya, ada asisten rumah tangganya, 5 orang itu waktu itu totalnya yang dikasihnya. Jadi dibagikan ke mereka, kemudian dari rekening mereka masing-masing dimasukkan lagi ke rekening Sarir pribadi. Itu tindak pidana pencucian uang. Itu temuan senarai ya? Ya, satu lagi itu pembelian mobil Ford untuk ajudan pribadinya. Alasannya itu untuk bantu dia katanya. Nah, itu duit yang dipakai untuk beli itu pun dia belinya pakai dolar Singapura, dikasih ke ajudannya. Kan buat apa coba? Itu duit yang berasal dari duit berasal dari 2 perusahaan itu, 2,9 M. Oke, berarti temuan senarai menemukan adanya suap ada. Suap ini ada yang kepada pegawai sebelum dan sesudah proses permohonan HGU dimasukkan. Untuk Sarir juga ada. Untuk Andi Putra ada suapnya. Oke. Selain suap kepada Andi Putra, sebelum adanya penyerahan duit untuk proses perpanjangan ini, sebelumnya Andi Putra udah ada terjalin komunikasi dulu. Itu
sama juga dengan teman kita waktu kasus Andi Putra yang lalu. Nah itu rupanya Sudarso ini dari lama sudah kenal lama sama Andi Putra. Waktu zamannya Andi Putra jabat sebagai ketua DPR. Waktu itu Sudarso udah ada ngasih 250 juta ya? 250 juta, dan juga waktu kampanye Bupati Andi Putra, Sudarso juga ada ngasih. Jadi waktu ketua DPR dan juga waktu kampanye Bupati. Jadi udah lama gitu. Lengkap lah ini ya. Sudah main di level atas gitu. Pembuat pengesah perizinan dan punya wilayah. Iya. Nanti kita geser dulu sama Bang Bustanul, nanti terakhir bisa dengar lagi. Bang Bustanul, jadi saya ingin bertanya nih. Jadi pengantar yang disebutkan Rahmat tadi, kronologis dan temuan. Suasana Kuansing ini pasca Andi Putra ditetapkan dengan OTT, itu bagaimana sekarang di Kuansing? Baik, untuk kondisi Kuansing ketika setelahnya Andi Putra di OTT itu sangat panas gitu ya, sangat panas gitu. Ya suasana mulai dari suasana politiknya sangat panas, apalagi setelah beberapa bulan setelah Andi Putra ditetapkan OTT oleh KPK. Beberapa hari, 1 hari setelah itu langsung keluar SK PLT Bupati ya. PLT Bupati. Bahkan setelah itu, beberapa bulan setelah itu keluar kubu-kubu partai politik. Partai politik. Begitulah saking panasnya politik di Kuansing setelah OTT itu. Ini antara siapa dengan siapa nih? Antara dalam kutip ini. Oke. Antara keluarga si A dan berarti ada kubu-kubu ya? ada kubu-kubunya. Kalau dampaknya ke mahasiswa apa? Kalau dampaknya ke mahasiswa ya sama seperti dengan masyarakat, itu lambatnya terhadap pembangunan di Kuansing gitu kan. Ya, salah satunya kemarin di tahun 2022 kita lihat APBDP, karena ada kubu-kubunya tadi sampai tidak disahkan APBDP gitu. APBDP perubahan karena adanya kubu Sanjay dan kubu Gelamai. Udah tergambar ya, Sanjay dan Gelamai. Sanjay dan Gelamai. Oke, kalau soal kemahasiswa dan apakah kemahasiswa yang abang sebut tadi, apakah abang tahu sedikit banyak soal Adi Mulya yang kasus lokusnya sekarang ini, soal partai-partai perizinan atau segala macamnya, atau juga perusahaan-perusahaan lain? Apakah sudah ada indikasi-indikasi? Kan ini kan di Kuansing salah satunya kan sudah banyak nih perusahaan-perusahaan yang mengajukan proses perpanjangan izin. Apakah perusahaan ini clear kah di bawah, atau memang mereka tidak ada membangun kayak tadi tuh plasma? Oh gitu. Kalau soal PTA nanti kita lempar ke mahasiswa dari Sukamaju ya. Oke, siap. Biar lebih jelas gitu ya. Oke, berarti kalau perusahaan-perusahaan sana ada nggak punya gambaran yang sudah punya plasma, atau memang keterlibatan mereka untuk mendorong mahasiswa, misalnya memberikan beasiswa atau segala macamnya? Kan mereka punya komitmen CSR nih, kan di Kuansing itu kan banyak kebun-kebun sawit. Bagaimana komitmen mereka untuk mahasiswa? Apakah mereka mendukung proses belajar kawan-kawannya? Iya. Seperti di Kuansing itu ada PT RAPP, itu setiap tahunnya ada membagikan beasiswa. Ya sampai saat ini mungkin hanya RAPP yang mungkin yang memberikan beasiswa gitu. Yang lainnya belum ada. Belum ada. Ini karena ada disuruh geser tadi Bang. Oke, jadi Bang Budi, jadi tadi kan temuan kawan-kawan Senare menemukan ada sebenarnya di Kuansing ini setelah terbitnya Permendagri 1039 tahun 2019 kan itu kan dibagi dua tuh. Singingi itu dipecah menjadi dua. Ada yang masuk Kuantan Singingi, ada yang masuk dalam Kampar. Yang masuk dalam Kuantan Singingi ini ada desa Bumi Mulya, ada Sukamaju dan Beringin Jaya dan Beringin
Wijaya dan apa sih? Bumi Mulia. Bumi Mulia ini kan mereka setuju, ini temuan kita, setuju perpanjangan asal dibangunkan plasma. Sukamaju ini bang, mereka tidak terima untuk perpanjangan. Apa ceritanya bang? Yang pertama itu HGU PTAA ini sebenarnya memang tumpang tindih sama tanah transmigrasi bagian di Sukamaju. Ya, jadi di sana itu memang perlu digarisbawahi kalau misalnya HGU ini ingin diperpanjang. Jadi masyarakat sebenarnya ini Desa Sukamaju ini setuju-setuju aja untuk memperpanjang lahan HGU ini. Namun lahan HGU ini kan masih tumpang tindih gitu. Jadi yang ini diselesaikan dulu baru diperpanjang. Nah, jadi seperti itu. Dilepaskan dulu haknya. Baru diperpanjang. Jadi namanya PT berdiri itu bisa dibilang di samping desa. Nah, orang pun cari makan pun di situ juga. Nggak mungkin juga kan orang-orang kita di sana pun perlu kita pikirkan juga. Jadi untuk apa juga kita menghambat perpanjangan HGU yang mau diperpanjang ini? Jadi itu tadi perlu diselesaikan dulu permasalahan-permasalahan yang menyangkut di luar HGU ini, seperti itu. Sejak kapan lahan garapan masyarakat tadi masuk dalam HGU perusahaan bang? Itu yang menurut data yang saya baca, memang lahan HGU ini sebenarnya ini posisinya ibaratnya di sini nih bang, di sini. Cuman yang dipetakan itu sedikit bergeser dan menumpang tindih tanah transmigrasi. Nah, jadi seperti itu. Kalau misal dibilang berapa lama tanah transmigrasi itu dari tahun 90-an. 90-an. Kalau PTAA sendiri, khusus untuk kawan-kawan mahasiswa, apa keterlibatan mereka untuk mendukung proses pembelajaran atau proses pendidikan? Ada nggak pernah menerima semacam beasiswa apa kata-kata lain gitu? Kalau yang saya putra asli daerah situ, Pak. Jadi apa-apa yang saya rasakan dari PTAA mungkin saya rasakan lah hingga saat ini. Nah, jadi pertanyaannya apa saja yang udah saya rasakan manfaat dari PTAA itu? Sama sekali belum ada, Pak. Belum ada ya? Dan dari tahun memang benar kata Bang Ketum tadi, itu baru RAPP yang biasanya menyalurkan dana beasiswa. Kami pernah merekomendasikan atau mengajukan proposal beasiswa dari PT. Sampai sekarang belum keluar juga. Nah, itu sudah dibincangkan dari jauh-jauh hari sebenarnya. Memang belum terrealisasikan atau memang ya mereka tidak mengeluarkan, tidak tahu. Cuman memang ada sedikit spekulasi bahwasannya ada beasiswa di PT itu. Nah, itu hanya untuk karyawan-karyawannya, anak-anak karyawannya saja yang orang internal. Nah, jadi yang kita pikirkan nih, yang di luar PT ini kayak mana? Masa ya nggak dapet juga? Kan kayak gitu. Jadi kecemburuan sosial juga ada dari hal-hal kayak gitu. Kalau orang-orang yang saya sebut tadi bang, Sudarso, Prengwijaya itu kenal nggak? Sedikit banyaknya tahu. Tahu ya, Sudarso itu orang lapangan juga ya? Pak Ino kan Pak Ino, oke kenal. Jadi klub itu sebenarnya. Klub, ya. Jadi temuan kita persidangan, mereka itu kan punya sekitar lahan 3.300, dimasuk daerah Kuancing itu sekitar 1.400. Masyarakatnya lahannya berkonflik, tumpang tindih. Tapi sampai sekarang belum ada diselesaikan tuh, Bang? Sekarang lagi naik ke PT UN. Nah, itu ada persidangan juga. Oh, sudah gugatannya itu siapa yang gugat? Itu Aliansi Masyarakat Desa. Untuk? Ya, tapi atas nama di PT UN itu ada orang. Oh, maksud saya itu isinya apa tuntutannya? Itu gugatan lahan, perihal lahan tadi untuk melepaskan itu. Untuk melepaskan itu. Oh, okay. Itu yang tergugatan siapa? Itu BPN Provinsi. BPN Provinsi. Oke, siap. Sesi terakhir sebenarnya Bang, nanti harapan dan ini kan prosesnya sudah masuk putusan. Gimana sebenarnya kita minta desakan dari teman-teman ataupun masyarakat besar bahwa hakim ini harus memberikan hukuman berat kepada mereka ini, karena satu dia nanti Rama bisa menjelaskan lebih banyak, tapi yang penting itu adalah mereka perusahaan memberikan suap kepada penyelenggara negara. Ini kan
praktek korupsi yang mencoreng wajah daerah, bukan saja pemerintahnya saja yang rusak, jadi masyarakat juga terdampak kan. Sampai dengan tadi anggaran belanja juga terganggu kan. Masyarakat juga sampai sekarang masih berkonflik untuk menyelesaikan kawasan. Man, apa sebenarnya rekomendasi dari Senarai untuk jelang putusan nanti? Oh, jelang putusan tanggal 28 ya? Ya, 28. Rekomendasi kita sih ya, satu itu Sudarso dan Frank itu seharusnya hakim memutuskan untuk vonis Sudarso dan Frank itu 5 tahun dan denda maksimal 250 juta. Karena kan ya ingat tahun lalu kan, kasus sebelumnya Andi kena 5 tahun, sedangkan Sudarso berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. Ya, pemberi masa lebih rendah daripada penerima. Kacau kan. Ya, jadi kita minta itu 5 tahun dan denda 250 juta. Dan yang kedua, karena berhubungan dengan Syahrir, kita minta segeralah berkas Syahrir ini dilimpahkan ke persidangan pengadilan. Kalau bisa kan siap lebaran ini kan. Nah, dan terakhir kayak kita melihat yang lagi viral sekarang lah gitu, mengenai kinerja pejabat itu kan yang lagi dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Nah, yang pamer kekayaan. Pamer kekayaan. Nah, ini kan kepala BPN nih, udah ada contoh nih kan, kasus korupsi, dan dia juga ngaku kan banyak perusahaan yang ngasih. Nah, ini mungkin bisa jadikan referensi lah untuk Menteri BPN Hadi Cahyanto. Jadi kita harap untuk kepala BPN di daerah-daerah dan semua pegawai pertanahan itu dievaluasi besar-besaran oleh kementerian. Mungkin itu aja, 3 itu. Oke, berarti tadi didesak supaya dihukum maksimal kan? Ya, hukum maksimal 5 tahun. Andi kemarin di 5 tahun, 5 tahun 7 bulan, ini aja dituntut rendah. 3 Iya, tahun 3 bulan. iya, ini dituntut rendah gitu. 3 tahun dan sudah setahun. Franknya yang 3 tahun. Iya. Penerima suap dihukum maksimal. Besar tinggi. Ya tinggi. Sedangkan yang pemberinya saja rendah. Itu tidak. Dan dia pun nggak beri 1 orang aja kan, Iya. banyak. Kedua, temuan kita bahwa berkas Syahrir karena di persidangan. di persidangan juga terlihat ya bahwa di berkas Syahrir ini akan membuka perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah menyetor uang sama dia untuk prasyarat tadi. Ketiga ya itu Hadi Cahyanto supaya mengevaluasi karena sekarang lagi viral pejabat-pejabat yang pamer kekayaan, hedon. Kita tantang dia supaya periksa ini kepala Kanwil BPN ini ataupun semua jajaran supaya dilihat dulu. BPN ini kan wilayah basah nih. Sesuatu yang berkaitan dengan perizinan kan ini kan basah dan itu rentan dengan korupsi. Kalau persidangan kita menyebutkan ada 100 lebih perusahaan yang di Riau akan melakukan perpanjangan HGO. Ini salah satu, ada 99 lagi. Ini gimana kan? Berani nggak dia kan? Oke, Bang, ini kalau dari forum diskusi apa harapannya untuk kasus perkaranya Sudarso dan Frank Wijaya ini? Tentu tadi yang sesuai dibilang Bang Ahmad tadi, masa ya pemberi dengan penerima itu penerima yang besar apanya gitu kan, hukumannya gitu kan, pemberinya lebih ringan gitu. Ya kita harapan kita setidaknya adil lah, setidaknya adil ya, karena penerima mau menerima gitu kan, setidaknya adil di hukum, lalu cepat diselesaikan kasus ini biar cepat juga kita bupati jadi ya definitif kan gitu. Itulah ya harapan kita. Sip, dari Bang Budi. Kalau harapan dari saya selaku ketua umum forum mahasiswa Desa Sukamaju sebenarnya lebih ke arah hakimnya saja. Itu kalau bisa senetral mungkin lah, karena memang sedikit cemas-cemas juga sebenarnya. Kenapa itu, Bang? Karena ya banyak kasus yang lain kadang hukumnya tumpul ke atas saja ke bawah. Jadi semoga saja idealis yang mereka bawa ke persidangan itu harus ditegakkan. Jadi bukan hanya di persidangan ini saja sih. Saya menitip pesan juga kepada PT UN bahwasannya di persidangan tentang lahan yang sedang kita jalani juga ini, mereka kalau bisa lebih idealis lagi lah
Jadi jangan sampai mereka tuh kasarannya tuh maulah menerima suap-suap yang ada, karena memang jujur masyarakat juga tidak punya uang untuk menyuap hakim. Iya. Nah, jadi seperti itu. Karena di lawan lebih besar kan. Ya, itu juga Perusahaan kan. cara Masyarakat bisnis saja lah. ya masyarakat buat gugatan aja ataupun menunjukkan kuasa hukum aja Butuh modal yang besar. modal besar. Ya. Dan harapan kami juga selaku mahasiswa Desa Sukamaju kepada PT-PT yang ada di sekitaran desa lebih melek lagi lah untuk meningkatkan lagi sumber daya manusia, terutama mahasiswa-mahasiswa yang ada. Karena memang secara track record, memang perusahaan ini memang hanya memberikan ibaratnya beasiswa-beasiswa itu kadang yang ada di dalam PT-PT aja, karyawan, anak-anak karyawannya aja gitu. Jadi petani yang ada di sekitaran desa tuh nggak kebagian gitu ibaratnya. Jadi Kasian gitu. itu dia Bang. Karena memang di zaman yang sekarang ini apa-apa serba susah juga, Iya. mahal kan. Jadi mungkin bantuan beasiswa yang ada yang perlu dikeluarkan oleh PT itu segera dikeluarkan lah. Jadi kita pun sebagai mahasiswa juga lebih enak lagi gitu dalam proses perkuliahan gitu. Oke, ada lagi Bang? Cukup? Ada Bang? Jangan ditunggu pegang tua dulu baru ya. Itu bahaya kan? Bahaya. Atau puasa-puasa harus demo kan? Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton di IG-nya Senarai. Sedikit banyaknya memang harapannya kepada proses penegakan hukum, kepada hakim supaya memang menghukum berat kedua pemberi suap ini, karena memang mereka sebagai pemberi yang ingin supaya proses perizinannya selesai cepat tanpa harus menyelesaikan banyak syarat-syarat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk kesempatan lainnya. Oke Bang, makasih Bang. Oke Bang. Sip. Terima kasih.